Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat inayah dan taufiknya sehingga kita masih dalam bimbingannya yang merupakan rezeki yang tidak bisa kita nilai jumlahnya, karena nikmat iman, ilmu, hidayah, nikmat hikmah dan nikmat panjang umur. Demikian juga salawat dan taslim kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan tauladan bagi kita semua, sehingga ada pegangan untuk hidup di dunia, baik itu bentuknya muamalah, apalagi ibadah untuk menuju akhirat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal dalam kitab fikih. Yang pertama, fardu wudu, kemudian yang kedua, pembagian air, dan yang terakhir adalah tanda-tanda balik. Yang pertama, fardu wudu. Faslun, furudul wudu'i yang qasimu ila sittatu aqsam. Fardu wudu terbagi menjadi 6 bagian. Al-awwal an-niyah, yang pertama adalah niat. Ats-tsani ghuslul wajhi. Kemudian yang kedua, membasuh wajah atau muka. As-salis ghuslul yadaini ma'al mirfaqain. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Ar-rabi mashu syai' minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. As-sadis at-tartib. Yang keenam adalah tertib. Fardu wudu adalah hal yang wajib dilakukan dalam sebuah ibadah, dan tidak sah suatu ibadah jika salah satu fardu tidak dikerjakan. Fardu adalah termasuk bagian daripada ibadah itu sendiri, seperti membasuh muka adalah fardu wudu dan bagian wudu itu sendiri. Dalam wudu ada beberapa fardu yang harus dikerjakan ketika wudu. Jika salah satu fardu tersebut tidak dikerjakan, maka wudu tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang beriman, apabila engkau hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dengan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Adapun perincian fardu wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja kesahan amal tergantung pada niat. Maka wajib bagi seorang yang berwudu untuk berniat. Yang kedua, membasuh wajah. Batasan wajah yang wajib dibasuh ketika wudu adalah memulai tempat tumbuhnya rambut hingga bagian bawah dagu dan telinga ke telinga yang lainnya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga mencapai siku. Wajib membasuh sedikit dari kepala, lengan atas,
supaya benar-benar yakin telah membasuh siku. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi ma la yatimul wajibu illa bihi fahu wajib. Segala sesuatu yang mana itu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan mengerjakan sesuatu tadi, maka hukumnya mengerjakan sesuatu tersebut adalah wajib. Yang keempat, mengusap bagian dari rambut hingga kulit kepala. Cukup dan sah mengusap kepala, walau hanya saja satu rambut saja yang diusap. Namun rambut yang sah ketika diusap adalah rambut yang tidak keluar dari batasan kepala. Artinya, ketika rambut ditarik sesuai arahnya dan tidak melebihi batas kepala, maka sah mengusapnya. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Wajib membasuh kaki sampai mata kaki dan segala sesuatu yang ada di kaki, termasuk yang wajib dibasuh adalah pecahan-pecahan dalam kaki. Dan juga wajib membasuh sedikit bagian di atas mata kaki berdasarkan kaidah fikih sebelumnya. Kemudian yang keenam, tertib. Wajib tertib dalam mengerjakan wudu. Nabi mengerjakan wudu secara berurutan. Nabi juga bersabda, ibada'u bima bada Allahu bihi. Mulailah sebagaimana Allah memulainya. Kemudian yang kedua adalah pembagian air. Ma'u qalilun wa kasirun, wal qalilu madunal kullatain, wal kasiru kullatani fa aktsar. Air terbagi menjadi dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kullah, sedang air banyak adalah air yang ukurannya mencapai 3 kullah atau lebih. Al-qalilu yatanajjasu bihuku'in an-najasati fihi wa illam yataghayyar. Air sedikit bisa menjadi najis hanya dengan kejatuhan najis sedikit pun tidak berubah. Wal ma'u kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu. Air yang banyak tidak serta-merta menjadi najis jika kejatuhan najis, kecuali jika ada yang berubah dari rasa atau warna dan baunya. Air adalah alat atau saran untuk bersuci, baik bersuci untuk mengangkat hadas seperti wudu dan mandi wajib, atau untuk menghilangkan najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahurun." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda balik. Alamatul bulugi thalatha. Tanda-tanda balik itu ada 3. Al-awwal tamamu khamsa asyrati sanatan fi dzakari wal unsa. Genap berusia 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Wasani wal ihtilami fi dzakari wal unsa litis'ina sinin. Mimpi basah bagi laki-laki maupun perempuan pada usia 9 tahun. Ats-tsalis wal haidu fil unsa litis isinin. Haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Balik adalah sampainya batasan usia taklif, sedangkan taklif adalah sampainya seorang pada usia yang dianggap oleh agama dan orang tersebut juga dalam keadaan sehat, panca indera berfungsi secara normal dan telah sampai dakwah agama Islam kepadanya. Mungkin cukup sekian yang saya bisa jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.